Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita baca suratul Fatihah di dalam hati saja. Simpan dulu kameranya. Kita konsentrasi mengaji sesuatu yang jarang-jarang saya bisa ke Bali. Kamera nomor 17 dah. Ya. Simpan dulu kameranya, konsentrasi ke isi tausiah. Jangan ke wajah saya. Mari di dalam hati kita baca surah Fatihah agar pengajian kita menjadi pengajian yang penuh dengan keberkahan. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ketua MUI, para alim ulama, para asatid, para asatidah, ketua lembaga-lembaga dakwah, ketua takmir masjid se-Bali, kawan-kawan seperjuangan yang saya muliakan, Haji Masrul, Haji Zainal, Haji Wardi, dan kawan-kawan yang tidak bisa saya sebut satu persatu, dan seluruh panitia termasuk Haji Habsyi. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembahasan tentang sedekah ya, yang saya pikir mestinya sudah tidak lagi dibahas, tinggal sedekah saja langsung. Tapi sebelum itu saya ingin membacakan satu firman Allah yang sepanjang perjalanan tadi menjadi pembahasan kecil juga di kendaraan. Kita sama-sama mengaji dulu. Ikutin saya ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum. Nah, kepanjangan ya. Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wazulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Subhanallah, itu ayat. Mudah-mudahan Allah kasih kita hidayah, taufik, dan kekuatan, bahwa kita butuh kesusahan untuk membuat kita jadi kuat. Kita butuh penderitaan supaya kita bisa menghargai kesenangan. Bukan berarti kita menantang Allah, ya Allah berikan saja sudah.
apa yang memang kau mau berikan. Tidak, tapi memang kita perlu diuji dengan serangkaian kesusahan, penderitaan, kesengsaraan, kemelaratan, supaya kita menjadi bangsa yang kuat. The nation who has power, yang ujian itu datang dari Allah. Dan kita sama-sama tahu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massatuhumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Am hasibtum, apakah kalian mengira antadkhulul jannata, begitu saja kalian bisa masuk surga. Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum masadhumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu. Sementara kalian belum diuji dengan sesuatu yang pernah terjadi juga kepada kaum-kaum sebelum kita semua. Masadhumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu, di mana mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, kesusahan, kesengsaraan, dan diguncang berbagai macam cobaan. Hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ahu, sampai-sampai Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata lirih, mata nasrullah, kapan sih pertolongan Allah itu datang? Ala, ingatlah, inna nasrallahi qaribun, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Kapan sih pertolongan Allah itu datang? Ala, ingatlah, inna nasrallahi qaribun, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Jadi ucapkan ahlan wa sahlan kepada musibah, ucapkan ahlan wa sahlan kepada cobaan, ucapkan ahlan wa sahlan ya kepada apalah yang Allah mau berikan kepada kita semua. Tapi ucapkan dengan iman. Kita bilang kepada Allah, ya Rabb, ketika Engkau turunkan itu yang namanya ba'sa wa dharra wa zulzilu, hadiahkan kepada kami kekuatan, kesabaran, jalan keluar, solusi, ya. Jadi jangan ditakutkan itu yang namanya gempa, jangan ditakutkan itu yang namanya musibah, jangan. Seperti ibu dan bapak, begitu buka jendela, oh mau mendung, bukan berarti tidak jalan, jalan dong, tetap, tapi bawa payung, kira-kira begitu. Ini pengantar dari saya, karena saya memperhatikan akhir-akhir ini kita kayak nggak siap nerima musibah. Musibah mah ya, mau kita beriman kayak tidak, kayak tetap datang. Bukan berarti musibah datang karena sesuatu penduduk itu mungkar, enggak begitu, enggak mesti. Mau mungkar enggak mungkar, mau maksiat tidak maksiat, kalau kata Allah tiba saatnya, tiba saatnya. Bedanya apa? Kalau kita siap, maka ketika kematian itu datang, maka itu hadiah buat kita. Kita wafat dalam keadaan yang husnul khotimah, itu bedanya. Musibah buat orang beriman adalah anugerah dari Allah, karena kita makin dekat kepada Allah. Ketika ada orang bilang kepada saya, Ustadz bagaimana itu? Di Indonesia ini kok banyak ujian. Oh iya, itu tandanya kita bangsa ini akan menjadi bangsa yang kuat. Gitu. The winner akan mengatakan seperti itu. Biar tandanya kita naik kelas, kalau bukan ujian apa? Ujian dulu dong. Habis ujian kemudian kita naik peringkat. Rasa hormat saya kepada Yayasan Talita yang dipimpin oleh Ibu Haji siapa tadi? Haja Farida. Subhanallah. Mudah-mudahan bersama kawan-kawan di yayasan
kerjasama dengan lembaga-lembaga lain di bumi Allah ini bisa melahirkan banyak para penghafal Al-Quran. Insya Allah, amin. Kita langsung masuk ke beberapa bab. Begini, Yayasan Talita dan siapapun yayasan dan lembaga dakwah bisa langsung berdakwah melahirkan para penghafal Al-Quran tanpa perlu menunggu pesantren itu jadi, tanpa perlu menunggu tanah itu terbeli, tanpa perlu menunggu bangunan yang kita idam-idamkan terwujud. Caranya gimana? Langsung bergerak. Alhamdulillah, ta'adus bin ni'mah, awal 2009 lewat lisan kami Allah memperkenalkan istilah rumah tahfiz. Rumah tahfiz itu istilah pesantren mikro, pesantren tanpa atap, pesantren yang tidak memerlukan masjid, asrama, dan sekolah. Sebutannya saja sudah rumah tahfiz. Kenapa tidak perlu masjid? Bukan berarti memang tidak perlu masjid. Itu satu simbol untuk mengatakan ada tidak ada masjid jalan. Ada masjidnya lebih syukur lagi. Kita nempel di masjid-masjid seperti Masjid Al-Ihsan ini. Seingat saya pernah di sini ya. Sholat duha dulu kita ya. Di sini ada rumah-rumah yang mungkin bisa kita kontrak. Bukan sebagai santrinya, karena akan dilihatlah oleh balik. Akan perlu izin juga. Dan kita sebagai manusia yang rahmatan lil alamin tidaklah elok kalau kemudian menimbulkan kecurigaan. Gimana caranya? Rumah itu kita kontrak buat ustadznya. Kalau buat ustadznya kan nggak terlalu gimana gitu kan, karena tidak ada activity yang terlalu dipantau, terlalu dilihat. Lah ustadznya itu yang kemudian menyebar, membangun halaqah-halaqah, masuk rumah ke rumah, di mana para santrinya itu adalah ibu dan bapak semua. Santrinya itu adalah ibu dan bapak semua. Di Tuban kami menggulirkan uang kurang lebih 20 juta rupiah, tapi dapat satu kabupaten. Dulu membangun pesantren manalah cukup 20 juta. Enggak cukup. Di Bali belanja satu are apa are? Are. Susah lidahnya, lidah Betawi are. Kemana gitu kan? Are. Untuk belanja satu are itu berapa duit? Belum lagi cerita bangunnya. Tapi sebagai sebuah impian, oh kita taruh, kita dukung, kita harus wujudkan, insya Allah. Tapi please, ayo kita bergerak sambil jalan. Dan saya rasa itu sudah dilakukan sama kawan-kawan pendakwah di Bali, penggiat dakwah di Bali. Tinggal saya menitipkan satu muatan saja, muatan tahfiz. Kita gelontorkan nih duit, nggak banyak, cuma 20 juta. Tapi 20 juta itu untuk menggaji para ustadznya. Lalu ustadznya datang sambil beli cendol, sambil menerima setoran tukang cendol. Tukang cendol itu jadi santri, tukang bubur itu jadi santri, perajin-perajin kayu itu jadi santri, petani-petani itu yang jadi santri. Kita inilah dengan beragam profesinya masing-masing. Ada yang bahkan cuma ibu rumah tangga, itu yang jadi santri. Kalau di Tuban itu pusatnya di pesantren As-Samadiyah. Jadi ada 100-an santri yang kemudian termasuk yang dibiayai dari duit 20 juta itu. Mereka belajar nih pagi harinya sesuatu yang insya Allah bisa langsung diajarkan sore harinya. Contoh, ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo.
Yasin. 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 Coba. Lagi. Sudah hafal? Sudah hafal belum? Sudah. Kalau sudah hafal, ajarin orang yang belum hafal. Balighu anni walau ayat. Ajarkan walau cuma Yasin itu ajarkan. Seru. Sore hari 100 santri bertebaran tuh. Bertebaran. Megang catatan, dia pergi ke tukang es yang dilalui. Kemudian sambil melayani orang, itu tukang es ngomong Yasin, selesai. Dia pindah ke santri yang lain yang berdiri di pinggir jalan karena dia pengrajin kayu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Siap nerima, nyetor ayat? Siap. Ayo silakan. Yasin. Sudah. Waalaikumsalam. Seperti tukang kredit dia catat. Pak ini sudah sampai ayat ke-7. Pak ini sudah sampai ayat ke-14. Pak ini sudah sampai ayat ke-21. Pak ini sudah sampai ayat ke-28. Dan begitu seterusnya. Silent operation. Tapi 83 hari kemudian tidak ada satupun masyarakat Tuban yang kebetulan diopenin yang tidak hafal surah Yasin. Dan mereka tidak perlu berkumpul, mereka tidak perlu kemudian di treat makan minumnya, tidurnya segala macam, tapi jadi. Kira-kira seperti itu tuh. Dia datang bertamu si Ustadz. Kemudian anak-anaknya pada keluar semua setoran tuh hafalannya. Anak-anak yang dikunjungi. Ada yang setoran Waqiah, ada yang setoran Tabarok, ada yang setoran Ar-Rahman. Godain nenek-nenek di sekitar kita bahwa ngapal itu gampang. Lalu nenek-nenek itu bilang, susah, seusia saya susah. Mana saya perlu yang paling tua di sini? Ada? Iya. Kita coba ya. Minggir. Ini masih bisa mendengar? Kurang. Kalau kurang repot juga ya. Iya, bisa, mesti bisa. Bisa. Apa bahasa Balinya? Bukan bahasa Bali, bahasa Jakarta. Oh, orang Jakarta, gampang kalau gitu. Ayo, Nek, pegang Nek. Maji tuh, Maji malah ketakutan. Kumaha mau ngomongnya enggak kumaha tuh. Maji siapa namanya? Nami. Lamana. Alwiyah. Ibu Haji Alwiyah. Ibu Haji Alwiyah. Panjang umur betul ya. Sekarang berapa usianya? Usia. Iya, umur. Udah 96. Masya Allah. 96. Iya 96 umurnya. Subhanallah. Maji. Ikutin saya. Ikutin saya ya. Kurang. Baik. Sekarang di sini sama anak. Ya. Asalnya Kuningan. Ada asal Kuningan. Baik. Maji. Ikutin saya ya. Iya. Ikutin ngaji. Ikutin ngaji. Iya. Ibu ngikutin ngaji. Iya, ayo. Ar-Rahman. Ayo. Ar-Rahman. Lagi. Alhamdulillah syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Amin. Subhanallah. Iya. Mudah-mudahan Maji sehat terus ya. Amin. Sehat sing bager. Mudah-mudahan sehat didoakeun. Didoakan ku incu ya. Sing sehat. Insyaallah. Iya walaupun nggak terlalu nyambung tapi subhanallah ya. Iya disuruh Ar-Rahman doang bacanya Al-Fatihah.
Subhanallah.